warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mubarakah dari kelas 2 BKIE. Di sini saya akan sedikit menguraikan mengenai hadis sahih. Definisi hadis sahih menurut pendapat para ulama yang telah diakui sekaligus disepakati kebenarannya oleh para ahli, yaitu hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit dari rawi yang lain yang juga adil dan dabit juga sampai akhir sanad. Hadis tidak janggal dan mengandung cacat. Kriteria hadis sahih. Yang pertama mengenai sanad. Semua rawi dalam sanad haruslah bersifat adil. Kemudian semua rawi dalam sanad haruslah bersifat dabit. Sanadnya bersambung, tidak rancu dan tidak ada cacat. Kemudian mengenai matan. Pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir sekalipun keadaan rawi sudah memenuhi syarat. Pengertian matan tidak boleh bertentangan dengan pendapat yang disepakati ijma ulama. Tidak ada kejanggalan lainnya. Pembagian hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 4: hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan, dan hadis dhaif. Mengenai hadis sahih li dzatihi adalah yang memenuhi secara lengkap syarat-syarat hadis sahih dengan zatnya sendiri. Hadis sahih li ghairihi menjadi sah karena dikuatkan dengan jalan sanad atau keterangan yang lain, sahih dengan hadis lain. Hadis hasan sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, namun ada satu rawi yang kurang. Hadis dhaif, hadis yang lemah, tidak memenuhi persyaratan hadis sahih. Contoh hadis sahih li dzatihi: Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah atau selain para imam hadis tersebut mengatakan, telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Nafi' bin Abdillah bin Amr bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dan demikian. Hadis ini dengan sanad yang ada nampak sahih karena memenuhi 5 syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, ittishal as-sanad, bersambung sanad. Yang kedua, adalatul ruwah, perawi adil. Yang ketiga, dabdur ruwah, perawi dab. Yang keempat, tidak ada ilat. Yang kelima, tidak syadz. Contoh hadis sahih li ghairihi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 22 dalam kitab Sunan beliau. Hadis Muhammad bin Amr dari Amr bin Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulla sholatin, yang artinya, kalaulah tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang sholat. Muhammad bin Amr bin Alqamah ini adalah seorang yang jujur, akan tetapi beliau tidak mungkin dalam hafalan. Maka hadis beliau dari jalan ini bernilai hasan. Berdasar hal ini, hadis ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain yang menjadikan hadis ini terhukumi sebagai hadis sahih li ghairihi. Contoh hadis hasan. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakr ibn Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi bi hadratil ladu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dilalis suyufi al-hadis, yang artinya telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat Tirmizi, bab Abwabu Fadail Jihadi. Derajat hadis tersebut adalah hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut sikoh kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Contoh hadis dhaif. Man qara al-Qur'an wastadharu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adhalahu Allahu bihil jannata wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum wajabat lahun nar, yang artinya barang
siapa membaca Al-Quran, kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905, Gharib menurut Imam Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian kedudukan hadis sahih. Hadis sahih dalam Islam adalah hadis yang paling tinggi derajatnya dan diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengalaman agamanya. Kedudukan hadis sahih sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Namun, dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Itu disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Sekian sedikit penjelasan mengenai hadis sahih.